Perkenalkan, nama saya Maria Gresiana Dianjarningsi, STMSC. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah ergonomika yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknik Industri yang mempelajari desain interaksi pekerja dan lingkungan kerja dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keselamatan serta kenyamanan. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memiliki pengetahuan dalam meningkatkan proses dan peralatan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi dan meningkatkan kualitas interaksi manusia dengan mempertimbangkan interaksi manusia, mesin, tenaga kerja, lingkungan, sistem, dan organisasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan menggunakan pendekatan ceramah interaktif, small group discussion, dan problem-based learning yang berbasis pada permasalahan real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta merancang sebuah lingkungan kerja fisik yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Mata kuliah ini memiliki 3 CPL, yaitu CPL 4, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. CPL 5, mahasiswa mampu menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik teknik industrial. Dan CPL 9, mahasiswa mampu bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik industrial. Mata kuliah ini memiliki 7 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan standar-standar yang berlaku dalam profesi teknik industri. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep antropometri dalam perancangan sistem kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjalankan prosedur pengamatan kerja untuk keperluan pengukuran kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan perhitungan biomekanika untuk kerja dalam suatu stasiun kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu mengukur performasi fisiologi suatu pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, mahasiswa mampu menentukan aspek mental suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar rancangan sistem kerja dan RPU. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, yaitu dasar dan pengertian ergonomi beserta perkembangannya 2 pertemuan, antropometri 2 pertemuan, biomekanika 1 pertemuan, fisiologi kerja 1 pertemuan, konsep rancangan sistem kerja 1 pertemuan, kognisi manusia dan penginderaan 2 pertemuan, human error 2 pertemuan, faktor-faktor lingkungan kerja 1 pertemuan, ergonomi makro 1 pertemuan, dan presentasi tugas kelompok terkait perancangan perbaikan lingkungan kerja fisik 1 pertemuan. Bobot penilaian yang diberikan kepada mata kuliah ergonomika ini diantaranya adalah 20% ujian tengah semester, 20% ujian akhir semester, 20% tugas kelompok, 20% tugas individu, 10% kuis, dan 10% presentasi. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui LMS kami, yaitu e-learning Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ketiga yang membahas tentang antropometri. Di sesi ini, mahasiswa belajar konsep dasar antropometri, sejarah antropometri, faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh, pentingnya antropometri, contoh data antropometri, dan contoh penerapan antropometri. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, apa kabar? Baik. Oke. Jadi silahkan sebelum kita mulai kuliah, saya sudah buka presensinya di e-learning ya. Nanti silahkan sambil kuliah diisi presensinya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman isi presensi, kita hari ini akan membicarakan topik terkait antropometri. Mungkin udah ada yang pernah dengar belum antropometri sebelumnya? Belum. Oh belum. Oke, berarti nanti di sini kita akan belajar lagi ya gitu dari awal. Nah, sebelum kita ke materi tentang antropometri, minggu lalu kan kita sudah masuk materi tuh, pertemuan kedua.
Nah, kemarin kita ngomongin tentang konsep ergonomi. Mungkin ada yang masih ingat nggak ergonomi itu apa? Gitu. Ya, oke. Silahkan, Mas Agus. Ya, nggak usah. Di sini aja. Jadi menurut saya ergonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana merancang suatu sistem kerja, Bu. Baik itu alat, lingkungan maupun cara kerja. Jadi nantinya tuh alat, lingkungan dan juga cara kerja itu disesuaikan sama pekerjaan atau aktivitas kita biar nggak cepet capek, cedera dan juga tetap produktif. Oke, ada lagi yang punya pemikiran lain mau menambahkan apa? Setuju sama Mas Agus nih? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, good. Jadi teman-teman kemarin berarti masih ingat ya tentang konsep ergonomi seperti apa, kemudian pemahaman inti-intinya lah. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita di teknik industri itu perlu mempelajari ergonomi? Apa hubungannya gitu? Ada yang mau menjawab mungkin? Oh iya boleh. Mbak Sevia, silakan. Di mana ergonomi kan berhubungan penting ya bagi teknik industri. Di mana teknik industri sendiri itu suatu interaksi manusia dengan lingkungan kerja dari mesin, alat maupun teknologi, di mana itu lebih efisien untuk kenyamanan, aman untuk kinerja dari manusia tersebut maupun lingkungannya. Oke, good. Jadi kenapa kok kita perlu belajar ergonomi di teknik industri ya? Karena kan kita mau mengimprove ya sistem kerja. Jadi salah satunya adalah dengan pelajari ergonomi gitu. Oke, good. Berarti masih ingat materi sebelumnya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan ini outline-nya, bisa dilihat ada pendahuluan, kemudian ada sejarahnya, nanti penerapannya seperti apa dan efeknya kalau misalnya kita tidak memperhatikan ergonomi antropometri gitu ya. Nah, ada yang pernah mengalami nggak hal-hal kayak gini? Jadi duduk mungkin di kursi ini atau ketika kalian sekolah mejanya terlalu pendek jadi harus membungkuk gitu, ada nggak? Atau mungkin di kosnya kayak gini? Iya. Ada. Oke, rasanya gimana? Pegel. Mungkin kalau sejam 2 jam oke ya, tapi kalau misalnya kalian ngekos atau kuliah di sini 8 semester, 7 semester kayak gitu terus, nah kira-kira akan ada efek nggak untuk jangka panjangnya? Ada ya, gitu. Oke. Jadi ini gambaran kalau misalnya produk yang kita gunakan, produk ataupun mesin atau alat yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan ukuran tubuh kita gitu. Tentu ada efeknya. Efeknya apa aja nanti kita bahas di slide selanjutnya gitu. Nah, yang pertama saya mau bahas dulu nih. Jadi kalau misalnya kita itu kan manusia dari beragam suku, negara gitu, etnis, ras, itu kira-kira variasinya sama apa beda nih? Beda ya. Kalian aja sama, mungkin ada yang punya saudara kembar, kakak adik gitu, pasti akan beda, tingginya lebih tinggi atau mungkin lebih pendek daripada saudara-saudaranya. Nah, itu juga yang di-highlight di antropometri ini. Jadi tiap orang yang menggunakan alat itu pasti ukurannya yang penggunanya itu beda-beda gitu. Jadi tidak bisa diseragamkan. Nah, ini ada contoh nih, badannya sama-sama pria, sama-sama laki dewasa, tapi ada yang mungkin agak tinggi, agak tingginya sedang, tapi badannya agak berisi dan lain-lain. Gitu. Ini contoh variasinya dimensi tubuh manusia. Nah, ini juga ada ukuran tinggi dan juga tinggi posisi ketika berdiri dan juga duduk untuk wanita dengan suku yang berbeda gitu. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri ukurannya beda. Jadi kalau wanita yang suku Jawa itu rata-rata berapa sih kalau duduk, terus yang suku Batak itu berapa dan lain-lain gitu. Jadi kita sama-sama Indonesia aja tuh beda-beda loh variasinya gitu. Apalagi kalau kita mau bikin produk yang bisa digunakan oleh orang satu dunia gitu. Itu kan akan beragam lagi. Nah, terus kira-kira kalau misalnya kita memaksa nih menggunakan atau membuat alat yang tidak sesuai dengan ukuran penggunanya, menyebabkan apa? Yang pertama? Oke, kecelakaan. Jadi sebelum ya tidak nyaman ya, pasti tadi udah cerita kan kalian ketika pakai kursi atau meja yang membuat kalian membungkuk itu pegel gitu ya. Oke, berarti yang pasti adalah tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini kalau misalnya kalian lakukan terus-menerus, tetap ditahan, pasti akan punya efek kan untuk jangka panjangnya. Nah, nanti bisa menyebabkan cedera otot gitu. Kalau misalnya kalian memakai itu bertahun-tahun.
Terus juga bisa menyebabkan tadi kata Mbak Putri, kecelakaan kerja. Kalau misalnya kalian kerjanya tidak nyaman, misalnya di pabrik nanti ya, operator ketika pakai alat yang tidak sesuai dengan ukurannya, terus jadi nggak konsen kan kerjanya, terus tidak fokus, nanti bisa menyebabkan kalau nggak produknya cacat ya berarti bisa menyebabkan kecelakaan gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar nggak nyaman aja, tapi kalau misalnya ini terjadi di lantai produksi itu bisa menyebabkan kecelakaan akibat yang fatal gitu. Jadi itu tadi efek-efek kalau misalnya kita sebagai industrial engineer tidak memperhatikan antropometri ketika kita mendesain atau merancang sebuah produk atau workstation gitu, sistem kerja. Oke, kemudian itu tadi efeknya dan kenalan-kenalan tentang ergonomi. Jadi sebelum masuk lebih dalam, ergonomi antropometri itu berasal dari kata antropos dan metrik. Oke, jadi kalau antropos itu adalah artinya bahasa Yunani. Yang lain? Tubuhnya siapa? Manusia. Jadi kalau antropologi gitu kan, ilmu tentang manusia gitu. Jadi antropos adalah manusia, metron pengukuran. Jadi kalau secara harfiah antropometri itu adalah pengukuran tentang tubuh manusia gitu ya. Jadi itu intinya tuh itu. Nanti untuk lebih lengkapnya bisalah teman-teman baca sendiri, yang penting paham intinya itu. Gitu. Oke, kemudian sejarah antropometri. Jadi antropometri itu sudah berkembang dari abad ke-15, Leonardo da Vinci, tahu da Vinci? Nah, itu kan pelukis ya, terkenal kan. Nah, dia pada abad ke-15 itu sudah menciptakan lukisan tentang proporsi tubuh manusia. Oke, jadi dia mungkin belum pakai ukuran yang fix gitu, tapi kan dia punya jiwa seni ya, jadi udah ada proporsinya. Ini kalau dilihat gambarnya kayak gini, pasti gambarnya udah sering lihat ya yang pertama ini, kalian mungkin nggak paham itu tentang apa atau siapa yang bikin. Kemudian berkembang lagi di tahun sekitar 1987 itu oleh Berlion. Jadi si Berlion itu mengembangkan metode untuk mengidentifikasi narapidana gitu. Jadi kalau ada pelaku kejahatan, gimana sih biar tahu kalau ini tuh apakah perilaku kejahatan dia yang pertama atau dia tuh sudah berulang kali residivis gitu kan. Nah, jadi ketika ketangkep dia akan di-record tuh panjang telinganya kanan kiri berapa diukur, terus panjang kepalanya berapa, panjang tangan dan lain-lain. Dengan asumsi kalau orang dewasa itu tidak akan berubah lagi ukuran telinganya gitu kan. Kalau mungkin dari bayi ke dewasa tentu akan beda, tapi kalau kita udah stay kayak gini kan pasti akan tetap aja tuh. Jadi ketika ketangkep nih orang pertama si X, maka dia akan diidentifikasi ukurannya tadi lah. Udah selesai misalnya boleh dilepaskan, nanti misalnya ketangkep lagi untuk tahu apakah dia ini pertama kali atau memang sudah berulang kali punya tindakan kriminal, dia akan dicocokin sama recordnya. Nah, ini berkembang bisa digunakan oleh kepolisian sampai bisa menangkap beberapa residivis terkenal, jadi buronan yang terkenal gitu. Kemudian untuk penerapannya di saat ini adalah dengan menggunakan sidik jari. Jadi kalau sekarang udah nggak ngukurin manual ya, ketangkep diukur telinganya berapa kan udah nggak kayak gitu ya. Sekarang udah by sidik jari, oh ini udah ke-record, udah pernah ketangkep di mana kayak gitu. Jadi udah tahu. Kemudian nah, jenis-jenis antropometri itu ada antropometri yang statis dan dinamis. Kalau yang statis itu berarti teman-teman diem terus diukur ya panjangnya, badan berapa, tingginya, berat dan lain-lain kayak gitu. Kalau yang dinamis berarti ketika teman-teman melakukan sebuah pekerjaan. Jadi lagi nulis kayak gini nih, diukur tinggi ketika duduknya berapa, panjang pahanya berapa, kemudian ketebalan pahanya berapa. Nanti mungkin bisa digunakan untuk mendesain kursi yang baru gitu, yang lebih ergonomis. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apa paham nih? Oke, paham ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung angkat tangan, gitu ya. Oke, kemudian kenapa sih kira-kira kok kita tuh sesama umat manusia, bahkan satu keluarga itu bisa beda-beda ukurannya? Yang pertama kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Oke, gender ya. Jadi kalian kan pasti sepantaran nih sekarang umurnya. Paling beda bulan atau bahkan bulannya sama atau mungkin ada tanggal bulan yang sama, tapi biasanya antara cewek dan cowok itu akan berbeda kan posturnya. Yang cewek biasanya akan lebih kecil dibanding yang cowok biasanya gitu. Jadi yang pertama betul tadi gender. Terus yang kedua
Tadi saya bandingin kalau dari bayi, kalian bayi sampai sekarang tingginya beda kan? Ya, berarti usia juga ketika bayi tingginya tentu akan lebih kecil dibandingin sekarang gitu. Terus ada lagi apa? Suku. Oke, tadi ya kalau misalnya suku atau etnis, kalau kita dibandingin orang Asia dibandingin dengan orang Eropa, kira-kira ukurannya kayak gimana? Berbeda ya, biasanya Asia tuh ukurannya yang lebih kecil gitu kan. Kalau Eropa, kemudian Amerika, Afrika itu akan lebih besar gitu. Jadi itu juga berpengaruh. Selain itu pernah melihat atlet gitu nggak? Atlet biasanya badannya, apalagi kalau yang bodybuilder gitu kan, lebih gede kan, walaupun usia mungkin secara usia suku sama gitu. Kenapa? Karena apa? Ada latihan, berarti kaitannya sama aktivitas kan. Kalian yang kerjanya nanti mungkin di manajerial kantoran gitu ya, pakai laptop, nulis-nulis, dibandingin sama buruh mungkin yang angkat-angkat beban gitu, tentu akan beda kan. Mereka yang angkat-angkat beban nanti akan lebih berotot, sedangkan kalian ya udah ya kayak gini-gini aja gitu kan, stay standar lah gitu. Jadi aktivitas juga mempengaruhi. Kemudian kira-kira ada hubungannya sama ekonomi nggak? Ada Gimana hubungannya? pengaruh makanan. Oh, makanan, oke, sip, betul. Jadi tentu apalagi sekarang udah akrab dengan stunting ya, istilah stunting. Nah itu jadi kondisi ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi status gizi. Jadi biasanya kalau anak yang gizinya tercukupi gitu ya, semuanya protein, apalagi protein cukup, itu tentu dia pertumbuhannya akan lebih maksimal dibandingin yang secara gizi kurang tercukupi, walaupun dia etnisnya sama, mungkin terus umurnya sama gitu, akan berbeda. Jadi status sosial ekonomi secara tidak langsung juga akan mempengaruhi gitu. Nah ini contoh-contoh aplikasi perancangannya ya. Jadi ukuran badan, dimensi tubuh itu bisa dipakai untuk merancang alat atau barang yang kita gunakan, boleh. Atau untuk merancang nanti ketika kalian di lantai produksi, workstation ya kan. Jadi tidak hanya alat kursi meja aja, tapi bagaimana komponen di sebuah workstation, stasiun kerja. Bisa juga untuk merancang misalnya nanti kalian kerja di manufaktur, produksi mobil gitu. Nah untuk interior mobil, jadi nentuin kira-kira jarak antara kepala dengan atapnya mobil itu berapa gitu. Kalau misalnya terlalu pendek atau terlalu jauh kan juga mungkin nggak nyaman, atau bahkan tidak secara estetika nggak oke gitu ya. Jadi untuk menentukan itu juga, jadi penerapannya banyak. Tuh. Terus, nah ini ada data contoh data antropometri. Jadi ada tinggi ketika teman-teman duduk, tinggi teman-teman berdiri, terus jangkauan tangan. Penggunanya gimana Bu? Apakah digunakan semua? Enggak ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan sama alatnya itu, alat atau barang yang nanti kalian produksi, yang kalian rancang itu mau dipakai pas apa? Oh pas duduk ya sudah, berarti dimensi apa yang kira-kira kepake ketika kalian duduk gitu. Oh mau dipakai ketika berdiri, ya udah berarti ukurannya ketika kalian operator berdiri gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ya? Oke. Nah ini contoh-contohnya, ada banyak ya, nanti silahkan kalau nanti kalian mau merancang sebuah alat digunakan, dipilih dimensinya butuhnya apa. Nah ini contoh-contoh pengukuran antropometri gitu, pakai kursi antropometri atau antropometri set gitu, jadi alat-alat antropometri. Di situ bisa ngukur lingkar kepala, ketebalan kepala, dan lain-lain. Gitu. Nanti kita akan belajar itu di praktikumnya, jadi teman-teman akan belajar pakai alat-alat itu, ada di lab. Kemudian, nah kesimpulannya, antropometri itu adalah dasar untuk merancang sebuah alat dalam konsep ergonomi gitu. Kemudian desain yang baik itu adalah desain yang apa, sama pengguna kira-kira sesuai apa tidak sesuai? Sesuai ya, jadi jangan sampai penggunanya relatif tidak tinggi gitu ya, agak pendek tapi menggunakan alatnya tinggi banget gitu, jadi harus sampai dia jinjit-jinjit. Jadi harusnya workstation atau alat yang baik itu adalah yang sesuai dengan kelebihan ataupun kekurangan penggunanya gitu. Oke, ini referensinya bisa teman-teman baca, dicari di e-learning juga sudah saya upload bukunya, e-booknya. Kemudian coba saya review lagi materi hari ini, sudah paham atau belum? Jadi antropometri itu apa? Konsepnya bagaimana? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau menjawab? Ya. Izin menjawab ya.
yang saya pahami, antropometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi tubuh manusia dalam perancangan produk sistem untuk perancangan produk sistem kerja dan lingkungan kerja agar pengguna lebih nyaman dan aman. Oke, sip, bagus ya. Berarti tadi menyimak Mbak Meli gitu. Teman-teman juga berarti paham. Tanyanya bukan karena malu atau tidak ingin bertanya, berarti karena paham. Terus yang terakhir, kenapa sih kita tuh ketika merancang sebuah alat itu harus memperhatikan antropometrinya? Kenapa nggak ngawur aja gitu? Oh bagusnya sekian gitu. Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Izin menjawab Bu, Ya. untuk kenapa kita kalau merancang alat memerlukan antropometri, tentunya kan untuk membuat desain alat kita butuh ukuran. Nah, ukuran itu kan didapatkan dari si tubuh manusia, makanya kita memerlukan antropometri agar nanti produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si konsumennya dan memastikan bahwa produk kita tuh aman, terus dapat mendukung aktivitas dari si para pekerja itu sendiri. Oke, sip, bagus. Berarti udah bagus semua nih, kayaknya ergonominya nanti nilainya moga-moga A gitu ya. Oke, itu tadi teman-teman materi terkait antropometri hari ini. Nah, untuk memastikan kalau teman-teman semua sudah memahami materi yang saya sampaikan hari ini ada tugas, silahkan teman-teman analisis atau pilih deh barang ataupun sistem kerja gitu, model kerja di sekitar kalian, boleh yang di kampus ini, boleh yang di kos atau yang ada di rumah atau di pasar kalau kalian lagi lihat, kira-kira apa sih yang tidak sesuai dengan antropometri dimensi penggunanya. Oh ini kok kalau pakai alat ini harus membungkuk, harus jinjit gitu. Nah kalian analisis, kemudian seharusnya itu tuh memperhatikan dimensi apa aja gitu. Jadi silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan jawabannya di e-learning maksimal pukul 5 sore, 17.00 WIB gitu. Ada yang mau ditanyakan tidak teman-teman? Iya. Ya. Saya mau nanya Bu terkait tadi kan antropometri itu terkait pengukuran tubuh manusia. Nah, saya pernah nemu kasus kayak contohnya beli baju Bu. Nah, kadang ukuran baju L yang satu dengan ukuran L yang lainnya itu berbeda Bu. Entah bisa kekecilan ataupun pas. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah perusahaan tersebut menggunakan data antropometri yang berbeda atau rata-rata yang berbeda apa gimana sih Bu biasanya? Oke, biasanya kalau untuk ukuran kayak gitu tergantung sama perusahaannya kan. Pernah nggak kalian atau dengar cerita ngalamin gitu? Oh saya kalau cari sepatu kalau di Indonesia paling gede ukuran berapa, 41 mungkin 42 ya. Padahal ukuran kakinya 42,5, 43 lah, itu kan susah gitu. Nah biasanya terus gimana belinya? Yang barang-barang impor gitu kan, merek-merek luar karena lebih bisa mengakomodasi ukuran yang besar itu. Nah jadi mungkin kalau Mas Agus pernah mengalami seperti itu, dilihat dulu nih perusahaannya itu dia berkecimpungnya target marketnya itu di negara mana. Siapa tahu jangan-jangan mereka targetnya di negara Asia, jadi patokannya adalah negara Asia. Nah mungkin Mas Agus cocoknya pakai yang ukuran-ukuran Eropa, Amerika gitu kan. Jadi cari mereknya berarti cari merek yang Amerika, Eropa tuh gitu. Jadi biasanya akan disesuaikan sama marketnya ya kan. Kalau mau jualan di Indonesia masa ukurannya nanti baju orang Eropa kan kegedean semua ya kan, malah nanti nggak dibeli gitu. Jadi mungkin memang Mas Agus belinya yang merek-merek luar ya, yang pakaiannya yang gede-gede kayak gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Paham Bu. Paham, oke sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau sudah jangan lupa tadi tugasnya ya. Terakhir, sebelum saya tutup pertemuannya, desain yang baik itu berawal dari pemahaman yang tepat tentang tubuh manusia gitu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ketiga mata kuliah ergonomika yang berfokus pada topik memahami konsep dasar antropometri. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami contoh penerapan antropometri melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Pada akhir pertemuan, mahasiswa diberikan tugas individu untuk memastikan bahwa mereka memahami konsep penerapan antropometri. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan industri manufaktur.
Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta serta seluruh tim sertifikasi dosen 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih.